Pertama lantai, kedua dinding, ketiga atap atau plafon ya. Jadi yang diolah ada 3 itu, atau satu lagi furniture. Jadi terserah kalian mau ideasinya nanti. Ini juga ideasinya dibebasin. Jadi ini bukan kita ada konsep misalkan kayak biasanya temanya harus A, temanya harus B. Nah, di UTAS ini kita bebasin kalian untuk kalian explore, terserah kalian untuk temanya. Lalu untuk bentuknya, nah bentuk yang nirmana yang kali ini harus bisa diterapkan gitu ya di lantai, dinding maupun plafon gitu. Ini salah satunya lantai. Lantai ini terbuat dari bebatuan ya, udah batu-batuan kali gitu ya, terus kemudian dipotong, terus kemudian diseleb jadi disusun gitu. Jadi kotak-kotaknya itu belum tentu sama, tapi dia membuat pola yang natural. Jadi potongan-potongnya itu bisa gitu ya, bukan mesin berat gitu ya. Jadi ini masih harus di pukul pakai batu, walaupun memang ada bantuan mesin, cuma kayak mesin seleb apa segala macam nggak memakai itu. Jadi bukan mesin yang sekarang yang teknologi canggih-canggih gitu, bukan. Jadi masih mesin lama gitu. Jadi agak naturalnya ada gitu. Nah sebelah kanan ini juga sama. Kalau ini membentuk pola, tapi ukurannya sama. Jadi modulnya ini sama gitu penerapannya. Nah ini lantai juga sama. Ini polanya materialnya dari material kayu, disusun-susun jadi bidang repetisi. Dia memakai 1, 2, 3 modul ya. Jadi kotak, persegi panjang, lalu persegi panjang yang untuk frame-nya. Jadi dibuat 3 modul itu. Nah ini batu bata, cuma batu batanya ini juga masih sama, batu bata yang dibuat dengan alat tradisional lah nyebutnya. Jadi mesinnya bukan mesin yang canggih-canggih gitu ya. Jadi misal masih pakai alat-alat tradisional ini batu batanya. Nah kalau yang kanan ini beda. Kalau ini materialnya dia semen atau beton gitu ya. Nah ini sebenarnya belum jadi ya. Jadi ini masih dikasih bebatuan gitu. Jadi tapi ini kita memperlihatkan konstruksinya. Bayangin orang-orang saking niatnya membuat konstruksi, membentuk bentuk geometris seperti ini gitu, simbol segi 6 gitu ya. Dibuat repetisi. Kemudian yang sebelah kiri ini diterapin masih di lantai ya. Ini pakai kayu laminasi gitu ya. Tapi ini dianyam, menariknya dianyam. Kemudian yang kanan batu bata yang biasanya batu bata itu dipakai untuk dinding, tapi ini untuk lantai. Penyusunannya disusun repetisi, jadi pengulangan. Nah kalau kanan kiri buat dia, padahal dia ratanya optical illusion, jadi seolah itu bentuknya 3D padahal dia rata. Ini pakai cetakan, jadi yang kiri ini pakai material gypsum. Nah kalau untuk interior nanti itu kita membuat kayak tadi, kita membuat konsep dulu, terus akhirnya diterapkan jadi bentuk apa gitu ya, yang sesuai dengan keinginan kalian dan sesuai dengan konsepnya, lalu diaplikasikan. Nah ketika diaplikasikan jadinya seperti apa lah, kita harus menerapkan aplikasi tersebut ke bentuk lantai, dinding atau plafon atau furniture-nya. Nah ini contoh dinding ya. Kalau kanan ini dari kayu. Nah kiri ini dari apa menurut kalian?
Ada yang tahu nggak? Jadi kiri itu dari materialnya itu saya lupa ini, kayak semacam kain tapi dia nyebutnya masih ada kayak kertas gitu loh, jadi campuran antara kain dan kertas gitu. Ini yang kiri ini biasanya diaplikasikan di dinding, kadang dia diaplikasikan di art, di salah satu respon di visual merchandise gitu, misalkan di mall gitu, jadi pakai cutting laser gitu ya, jadi itu karena bahannya murah gitu ya. Agak plastik gitu nggak sih Pak bahannya? Ya sama kertas ini saya nyebut. Nah kalau kanan ini dia materialnya bisa material dari plat aluminium yang kemudian dicat, bisa juga ini materialnya adalah triplek tipis gitu ya, 2 mili atau 4 mili 3 mili gitu, atau bisa juga plat besi, tapi biayanya akan mahal banget pasti kalau plat besi. Atau ini juga bisa di mural gitu ya, jadi masih sama kayak optical illusion juga dari konsepnya. Jadi muralnya ini seolah-olah ini ada bentuk plat-plat yang saling menyilang padahal itu digambar atau di airbrush. Nah, ini yang sekarang lagi hits gitulah ya orang nyebutnya, anak-anak zaman sekarang, batu bata yang dimainkan menjadi roster gitu. Jadi ada bukaan-bukaannya untuk penghawaan, untuk estetika juga. Yang sebelah kanan ini diterapin di dinding. Biasanya kadang orang-orang gamers gitu ya, orang pengen wah ada hiasan-hiasan estetisnya lah gitu. Nah disitulah kita diuji nirmana kita. Nah kalau sebelah kanan ini ada kayu ya, tapi material kayunya ada banyak, mungkin ada kayu ulin, ada kayu sungkai, tapi kalau ini kayaknya kayu-kayu yang harganya lebih terjangkau karena ini enggak bukan kayu keras gitu. Nah sebelah kiri itu mural tapi bentuknya kayak tiga dimensi ya. Sebelah kanan ini cetakan ya, teman-teman bisa lihat ini cetakannya ini campuran ya, jadi ada semen, ada kapur, terus kemudian dia ada resin, jadi dia memang dibuat bentuknya seperti modul ini semuanya nyambung gitu. Saya pernah lihat kayak gini di Jogja, tempat produksinya dekat rumah saya. Jadi dia itu bentuknya kayak membuat patung dulu, jadi di molding dulu, kita membuat satu model terus kemudian disusun-susun akhirnya jadi bentuk dinding seperti itu. Kiri kalau saya kurang tahu materialnya apa. Kalau kanan ini batu tapi kok tersusunnya sangat rapi ya. Yang kanan ini kurang tahu, tapi ini kayaknya sih kalau dilihat bentuknya ini material eksperimental ya, jadi misalkan dia di touch atau di finishing dengan apa. Nah kalian juga bebas untuk bereksplorasi. Kalau kiri ini sering lihat ya bentuk yang seperti ini. Nah kalau kanan ini bisa pakai plywood, kemudian dipotong-potong gitu ya. Nah kiri ini bisa pakai kertas mounting kemudian dilaser. Kanan ini bisa memakai gradasi warna, padahal itu sebenarnya itu konsepnya misalkan maritim gitu ya. Nah itu seolah-olah itu pantai. Ini kiri ini konkret,
semen, kanan ini hanya mural. Nah, kanan batu bata, ini kiri ini bisa macam-macam ya, kayu jati bisa. Nah, ini sering nih, ini juga arsitek ada buat nih kayak gini bukaan kayu. Ini juga kita sering lihat, ini kayu-kayu potongan kayu bekas terus diolah jadi bentuk dekorasi. Kemudian ada atap ya, buat konsepnya misalkan sarang lebah gitu. Ini kayu, ini ada kertas sama apa ini? Kain. Bisa kain, bisa multiplex juga bisa, Pak. Yang tipis Bisa, gitu. ya. Terus sebelah kirinya itu kayaknya digital ya. Iya. Dia bisa berubah warna ya, panel gitu. Kayaknya panel digital gitu. Ya. Nah, kalau kiri ini plywood ya. Tapi ini dengan material kayu, jadi bukan HPL. Kiri kayu, kanan multiplex atau plywood bisa. Oke. Ya, jadi ini sekedar contoh, jadi kalian inspirasi dari bentuk-bentuk yang kita lihat tadi. Lalu saya suruh ngapain sebenarnya? Ini salah satunya saya kasih contoh yang punyanya Sahrul. Jadi kalau Sahrul ini membuat konsepnya itu tidak sinten, jadi ini tradisi juga. Tapi nggak harus tradisi ya, jadi kalian nggak terjebak oleh satu tema khusus gitu. Jadi kita pengen kalian coba deh UTS dibuat agak dibebasin gitu ya. Coba kalian akan misalkan konsepnya apa, Harry Potter atau apa gitu. Coba atau dikorelasikan dengan ruangan yang akan kalian terapkan. Nah, kemudian habis dari konsep dibedah, dimodel atau jadi bentuk apa gitu ya, terus dibuat jadi prinsip karyanya seperti apa nanti bentuknya, terus direalisasikan di dinding itu jadinya apa. Nah, kemudian dibuat analisis materialnya itu kalian mau pakai apa aslinya nanti, itu gypsum kah, kayu jati kah, definisinya mau finishing pakai apa. Nah, ini di ilmu pengetahuan bahan harusnya sudah diajarin. Terus kemudian teknik pemasangannya itu mau pakai join apa, dowel atau apa segala macam, warnanya gimana. Kemudian itu harus dibuat penerapannya. Jadi ini manualnya si Sahrul. Terus kemudian ini hasil gambarnya. Jadi kita pengen minta 1A3 utuh hasil karya kalian yang itu udah ada aplikasi nirmananya. Jadi nggak cuma buat si karya 3 dimensinya, tapi diterapinnya di mana di desain kalian. Karena ini kalian sebentar lagi masuk ke studio perancangan 1. Jadi harus membuat terapan. Oke, ini hasilnya sebenarnya ada, tapi nggak tak masukin, sorry. Ini Yasinta, dia membuat konsep Bhinneka Tunggal Ika untuk partisinya ya. Jadi dia membuat salah satu partisi dinding, skema warnanya, materialnya juga ada. Ini gambar perspektifnya. Kemudian ini punyanya Hanifah. Ini membuat apa ini konsepnya, upacara ya. Nah, ini penerapannya, perspektifnya. Ini nanti saya upload. Ya. Oke, dari sini ada pertanyaan?
Itu contoh-contoh di-upload tuh untuk apa ya? Untuk batasan minimal harus gini ya. Ya benar. Minimal. Harus lebih bagus lagi. Udah dikasih contekan soalnya. Ya. Harusnya segitu, Bu. Mm-mm. Udah ada pertanyaan nggak? Pak, mau tanya, Pak. Ya, silakan. Berarti ini untuk ruangannya dibebasin, boleh 1 atau 2 titik per Boleh 1 atau 2 titik boleh. Gitu. Nah, ini hasilnya. Sorry, ini ada hasilnya. Jadi tadi tak ringkas gitu sih biar kalian fokus ke konsepnya aja. Tapi ini ada hasilnya juga, ini hasilnya. Nah, terus materialnya, terus bentuknya, misalkan bahannya apa, itu kalian dibebasin. Jadi kalian bisa pakai repetisi lah, bisa pakai apa tadi? Apa? Yang salah tadi, Nabila? Bekas es krim. Es krim boleh, gitu-gitu. Jadi ini dibebasin, benar-benar dibebasin. Cuma ini harus bisa diterapkan gitu loh. Jadi seolah-olah kalau ini dibikin itu materialnya dengan konsepnya kayak gimana sih, nyambung nggak? Nah ini aslinya juga ada. Ya. Itu paham ya? Ada lagi pertanyaan? Bikinnya rapi, bikin yang masuk akal. Ya. Kemarin kan udah main-main banyak nih yang nggak masuk akal ya. Sekarang karena udah penerapan harus masuk akal ya. Benar setuju. Ini Sahrul rapi banget tuh. Hah? Yang Sahrul rapi banget. Iya, ini Indi nih. Ini Indi. Ini memang suaranya kayak begitu deh. Biasa. Doyan jadi suaranya. Hanifah ini bagus ya ternyata. Mana Hanifah? Hasilnya kayak apa? Ada nggak? Rapi dia. Oh. Ya, tuh lihat dia udah mulai berani memainkan apa, mengubah pola itu loh. Diputer, diganggu, kasih gangguan. Nggak harus sama persis gitu. Kayak tadi kan Dia kamu yang pakai stick ini ya, stick. Nabila. Ya, tadi yang pakai stick es krim itu masih terlalu berpola kan. Coba hindari seperti itu ya. Change. Ada pertanyaan lagi nggak? Udah, siapa lagi yang mau bertanya? Cukup? Ibu, ini buat minggu depan, Bu. Kok minggu depan? Iya, ini Cuma ikan seminggu, Pak. mau 2 minggu. Nggak tahu aku. Biasanya gimana? Waktu biasanya itu seminggu. Oh, biasanya seminggu. Oke. Ya, nanti kalau misalkan ada perbaikan baru di minggu berikutnya gitu. Karena bentar lagi kan udah UAS. Tapi ini UTS loh, hey. Ya, kalian yang serius yang ngerjainnya nggak ada alasan, harus asistensi. Harus ya. Harus dong. Asistensi itu adalah kewajiban. Nggak ada asistensi, nggak dilulusin UAS ya. Ya. Lah, pertanyaan ada nggak?
Berarti yang di asistensi itu modulnya aja Pak, apa sama gambarnya juga? Pokoknya hari Sabtu kalian itu sudah sampai mana? Pokoknya keluarin semuanya udah jadi. Yang udah ada. Sebisa mungkin lengkap sih. Udah sampai sketsa, udah sampai modulnya seperti apa, udah ideasinya seperti apa. Ya kalau bisa misalkan dikasih tugasnya sekarang gitu ya. Besok asistensi gitu loh. Jadi kalau asistensi udah mendekati itu malas ya buat ini. Kayak anak-anak juga ngerjainnya jadi nggak maksimal juga kan Bu. Ya betul. Iya jadinya mendingan ya misalkan sekarang dikasih tugas besok atau besoknya gitu loh, asistensi itu 2 hari lah. Jadi kalian bisa koreksi nanti, disuruh Pak Rio revisi ini ya gitu, atau Bu Tanti milihnya ini, ternyata Bu Tanti milihnya ini ya, berarti aku harus ngedit nih gitu maksudnya. Iya pokoknya karena ini UTS jadi hal serius banget nih UTS ya, 70% nilainya. Kalian maksimal hari asistensi maksimal, lebih dari itu nggak diterima, artinya nggak lulus. Oke, gitu ya Pak ya, Pak Rio? Oke, siap Bu. Ya, Pak Rio Mas akan setuju lah kalau ini pasti. Gitu ya, teman-teman. Ini punya siapa nih? Ini punyanya Sinta. Oh ya, Sinta. Iya. Oke, udah kita di foto bersama. Absen. Vina, dibantu Vin. Ntar nyalain kamera nggak sih? Berarti gue ya. Udah. Oke. Aku udah nyalain. Oh udah. Ada yang ketiduran nih Mas. Ada nggak? Enak banget Bobo. Julia mana Julia? Ada ya? Oke. 1, 2, 3. Ya. Oke, makasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Yo. Terima kasih Bapak Ibu.